Hai, halo teman-teman, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat, dilapangkan rezekinya, dimurahkan jalan usahanya ya. Bagi yang usaha, semoga usahanya lancar walaupun dalam masa pandemi corona seperti sekarang ini. Jangan seperti saya malah nganggur ya. Udah nganggur 1,5 bulan padahal ada kerjaan. Kenapa saya nganggur? Saya terkadang orangnya itu kalau sifat malasnya sedang keluar itu ya seperti itu, seenaknya sendiri gitu loh, seenak jidatnya ya, seenak di jidatnya sendiri. Saya itu apa ya, membuang-buang waktu, tidak tidak memikirkan apa nanti imbasnya itu seperti apa. Itulah seperti saya. Jangan diikutin ya teman-teman ya. Semoga sih kalian tidak seperti saya ya. Saya yakin kalian itu adalah orang-orang yang rajin, yang yang bisa menghandle, memanage waktu ya, tidak seperti saya ya. Kalau saya biasanya orangnya suka cuma ngomong doang gitu. Oke, hari ini oh ya saya lupa. Uh, Selamat datang di channel saya, namanya Irfan Sos ya. Yang tidak suka pansos kesana kemari, tapi sekali pansos, tapi itu nggak ada yang up gitu ya. Mungkin yang nggak berguna, nggak penting juga lah ya, karena itu juga pansosnya pansos ngikut-ikutin yang lagi viral-viral itu aja gitu, tapi hanya buat asik-asikan aja. Tapi ya, ya sudahlah. Oke, hari ini kegiatan saya yang akan saya share sama kalian adalah eh, boleh bisa nanti kalian lihat ya, ini ya, sebentar. Tada ya, betul sekali, ini adalah baju yang sudah dicuci ya. Pasti kalian tahu apa yang akan saya lakukan gitu ya. Yang pertama baju itu, kemudian yang kedua ada setrika ya, betul sekali. Jadi hari ini saya menyetrika baju yang sudah dicuci. Ya maklum lah ya, karena saya ini adalah orang perantauan dan hidupnya ngontrak, otomatis ya harus bisa pintar-pintar ngatur waktu, membagi waktunya gitu. Jadi kalau misalkan kalau lagi rajin gitu ya, kalau lagi rajin kepengen banget nyetrika ya saya setrika, tapi kalau enggak ya paling saya lipetin doang gitu. Kalau enggak, itu pun juga baju saya cuci itu karena memang apa ya, kemarin saya laundry gitu ya, saya banget itu ya, laundry itu udah nganggur, baju di laundry gitu kan, saya, dan akhirnya sekarang bukannya kehabisan uang gitu kan, alhamdulillah masih ada, tapi saya kepengen olahraga saja gitu. Kalau misalkan olahraga lari, saya nggak sering lari karena kehidupan saya ini ya, kebiasaan sehari-harinya saya itu ya dagang gitu. Jadi nggak ada waktu tuh sempat untuk lari-lari. Makanya kemarin saya berinisiatif dalam waktu 1,5 bulan saya nganggur itu ya, coba deh, saya ingin menggunakan waktu yang sebaik mungkin, daripada saya nganggur kemudian saya hanya bisanya tidur doang. Kalau orang Jawa bilang itu lekar-lekor ya, lekar-lekor, nganggur orang genah ya. Pokoknya kalau orang Tegal ngerti lah, kalau orang Tegal tuh ngerti lekar-lekor itu apa ya. Boleh kalian cari ya di kamus bahasa Indonesia kalau ada gitu ya. Kayaknya sih nggak ada ya. Jadi ya seperti itu, saya ingin menggunakan waktu saya sebaik mungkin. Wah, kayaknya serius banget ngomongnya ya depan kamera. Aku banget ya, maklum lah ya teman-teman, karena namanya juga orang baru ya, baru di dunia perekam gitu ya. Oke, nggak perlu lama-lama, sekarang saya mau apa namanya, mau nyolokin apa namanya, setrikaannya biar panas ya, biar panas. Oke. Sudah saya colokin. Oh ya teman-teman, jangan lupa ya, mohon subscribe-nya, klik tombol loncengnya, serta komentar dari kalian. Bagaimana sih caranya jadi YouTuber yang baik gitu kan.
tolong kasih tahu bagi yang para youtuber yang seandainya kalian nonton itu, tolong kasih tahu dan kasih tips serta saran kalian bagaimana gitu supaya channel saya ini bisa berkembang gitu ya. Oke, kita tunggu apa namanya setrikaannya ya, nunggu panas gitu ya. Bener gak sih nih caranya begini nih, ini videonya coba dimiringin ya. Kalau dimiringin bisa nggak kelihatan semua nggak sih teman-teman ya. Ini tuh kamar, saya tuh di kamar kontrakan ya. Oke, sepertinya sudah panas, nggak usah pakai alas lah ya, nggak usah pakai alas karena ini sudah apa namanya, sudah ada karpet, jadinya nggak perlu yang alas yang tebal-tebal lagi ya. Coba saya taruh di bawah dulu, kira-kira kelihatan nggak saya nyetrikanya teman-teman. Oke, saya diriin ya, diriin. Oke, kok gelap ya, apa sayanya yang backlightin lampunya seperti ini? Nggak mungkin dong saya nyetrikanya itu di sana ya, nggak mungkin. Oh iya, itu yang di plastik itu, jangan kaget, yang di plastik merah itu apa? Itu adalah bansos gas bantuan dari pemerintah. Alhamdulillah dapet lah ya, walaupun cuma setengah gitu, satu kardus itu dibagi 2 sama tetangga gitu. Kalau yang lain-lain sih dapatnya 1 dus gitu. Tapi saya namanya orang pendatang ya, dikasih pun alhamdulillah udah beruntung gitu ya. Oke ya, sekarang saya mau nyetrika dulu. Kira-kira ini naruhnya di mana ya? Di sini mungkin teman-teman. Oke. Kelihatan nggak sih teman-teman? Kelihatan lah ya. Atau mungkin cahayanya, pengaturan cahayanya yang kurang. Coba teman-teman sebentar ya. Sebentar. Oke, ya, sedikit kelihatan terang lah ya. Nah, jadi teman-teman ya, kalian yang para cowok-cowok itu ya, walaupun kalian seorang pendatang kontrak seperti saya, usahakanlah ya, sisihkan waktu kalian dengan baik gitu kan, untuk apa ya, mengurusi diri kalian. Apalagi kayak saya ini kan masih single gitu, cielah promo gitu ya, enggak lah ya, memang saya masih single. Jadi ya, kalau bukan diri kita sendiri yang ini siapa lagi gitu kan. Bagi yang punya istri sih oke lah ya, mungkin kalau istrinya dibawa gitu kan bisa gitu kan, istrinya yang suruh nyetrika. Kalau kayak kita orang single itu kan nggak mungkin gitu kan ya, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti inilah. Kalau nyetrika baju itu bagaimana sih? Dari dalamnya dulu atau dari luarnya dulu? Ya, lebih banget pertanyaannya ya. Ya dari luar dulu lah mas, masa ada, nggak mungkin lah orang nyetrika itu yang dari dalam. Orang gila aja kalau yang nyetrika baju itu dari dalamnya dulu gitu kan. Oh ya teman-teman, satu lagi, saya itu kalau beli kaos, kemudian beli baju itu nggak suka yang terlalu tebel-tebel. Kenapa? Karena kalau tebel itu ya, satu, pertama kalau dicuci itu ya ngeluarin tenaganya itu terlalu besar gitu loh. Apalagi namanya orang yang nyuci baju itu kan bawaannya itu kan pasti males ya kan. Makanya saya beli itu yang agak yang tipis banget sih enggak, tapi yang memang dipakainya itu nyaman gitu, ngepasin badan aja gitu ya. Jadi seperti itu tipsnya. Jadi apa namanya, kalau dicuci pun nggak ngeluarin terlalu gede gitu tenaga kita, jadi hemat gitu. Apalagi kalau nyucinya itu banyak gitu kan, biasanya baru ngeliatinnya aja udah males gitu. Siapa di sini yang males nyuci baju sendiri? Coba komen dong, angkat tangan kalian ya. Kok angkat tangan sih?
Emang bisa angkat tangan? Ya, contohnya seperti saya, ya. Saya juga kadang kalau udah melihat cucian banyak itu bawaannya itu malesnya minta ampun, ya. Jadi kalau nggak dipaksain banget itu enggak gitu loh. Makanya saya memaksakan diri gitu untuk supaya mengurus diri saya sendiri gitu, ya. Jadi saya harap kalian juga jangan males ya, jangan males gitu. Apalagi ya kalau yang duitnya banyak di laundry ya nggak masalah gitu, gitu kan. Tapi kalau masih selagi bisa, tenaga kalian masih masih kuat gitu kan, masih saya kepengennya kalau dicuci sendiri itu lebih puas gitu kan, enak gitu. Jadi bisa terjamin kalaupun ada kerusakan apapun kita ya nggak bakalan istilahnya kesel ataupun marah-marah gitu, karena yang rusakin diri kita sendiri gitu, bukan bukan misalkan kalau kali laundry biasanya kan ada tuh kayak terus bajunya itu kita jadi belang, kemudian warnanya jadi luntur gitu kan. Itu yang terkadang kita bikin males. Di sisi lain kitanya males nyuci, di sisi lainnya ketika kita laundry bajunya begitu jadinya, ya kan. Jadi ya up to you dah, terserah kalian gitu ya. Kalau misalkan mau laundry ya silahkan, kalau mau nyuci sendiri ya silahkan. Tapi kalau menurut saya sih lebih enakan dicuci sendiri, lebih puas hasil karyanya. Cik lah hasil karya lagu kalian. Jangan diketawain ya teman-teman, saya itu memang seperti ini ya. Apalagi ini ceritanya lagi belajar gitu ya. Mohon dukungannya ya. Jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya, bunyikan notifikasinya kan, supaya nanti kalau saya bikin video kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya, serta komen dari kalian ya. Saya tunggu gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita sudah lagi ngerendam gitu ya, kita mau nyuci misalkan males gitu ya, memang pertamanya itu bawaannya itu males, tapi kalau bajunya udah direndam mau nggak mau kan dicuci. Nah, ketika kita udah nyuci itu, di situ ada rasa keasikan tersendiri itu loh gitu. Di samping kitanya itu bisa olahraga gitu kan, keluar keringat gitu kan, kita nggak usah yang lari-lari kemana-mana gitu, cukup di rumah aja. Apalagi kayak sekarang zaman apalagi pandemi corona gitu ya, WFH aja ya. WFH nya apa, nggak harus orang ya, nggak cuma orang kantoran yang bisa WFH ya, kita aja yang ngontrak gitu ya, misalkan bukan orang kantoran kita bisa WFH ya. Contohnya ini tadi ya, kita bisa nyuci baju gitu kan, di samping bisa buat ngeluarin keringat, badan juga jadi enteng gitu kan. Oh ya, kalau kalian itu nyucinya itu seminggu berapa kali? Kalau saya itu biasanya seminggu sekali. Kenapa? Karena bajunya itu saya kalau sekali pakai itu ya bisa 3 hari ya, satu baju itu bisa tiga hari pakai. Tapi ya tentunya kalau buat tidur sendiri, buat sholat sendiri gitu ya, enggak yang kemudian pagi pakai baju itu buat sholat, itu buat tidur itu enggak gitu ya. Terkadang ya saya ganti untuk yang buat tidur sendiri, buat buat sholat itu sendiri gitu ya. Makanya saya tuh bisa ngirit, nyucinya itu bisa seminggu sekali ya. Enak kan ya, apalagi kita itu ya namanya hidup sendiri, harus bisa manage waktu ya, manage segala sesuatunya supaya kita itu tidak tidak keteteran. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jangan bersedih walaupun kalian orang ngontrak, bikinlah bahagia ya, seperti saya bahagia aja gitu walaupun dalam masa pandemi corona usaha saya itu lagi sedikit macet, udah sebulan 1,5 gitu ya. Ditambah lagi jiwa malas saya kalau lagi keluar ya, itulah ya sisi ndablek saya teman-teman. Saya itu seperti itu,
saya tuh kalau lagi ndablek gitu ya kayak begitu, nggak mikirin ke depannya itu bagaimana, apa nanti yang bakalan terjadi gitu. Apalagi saya ini orang ngontrak harus bayar, nggak mikirin di situnya. Kadang saya orangnya ya terlalu low profile. Low profile bukan low profile kayak enggak low profile, satu orang yang terlalu santai banget gitu ya. Nah di balik santainya itu ternyata gitu ada sesuatu yang nggak terduga-duga tuh ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Saya harapkan sekali lagi yang kontrak seperti saya ya, jangan malas, pergunakan waktunya dengan baik. Saya pun juga sedang belajar bagaimana mengatur waktu yang baik dan benar, karena selama ini saya juga terkadang suka mengabaikan waktu ya, menyanyiakan waktu. Jadi ternyata memang betul kalau bukan pepatah ya, kalau orang tua zaman dulu bilang itu kalau kita bangunnya kesiangan rezekinya dipatok ayam. Memang betul itu maknanya. Kalau kita bangunnya terlalu siang itu ya segala sesuatunya itu mepet, mau dikerjakan apapun ya kita tuh jadinya malas gitu, kayak ada sesuatu apa sih, nanti kelar nggak ya, nanti selesai nggak ya. Jadi seperti itu. Jadi memang benar apa yang dikatakan orang tua kita gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya harapkan kalian bisa lah ya, ayo mulai dari sekarang itu bangun untuk meniti masa depan kalian ya. Kita tidak tahu 5-10 tahun ke depan itu mau seperti apa lagi, ada kejadian apa lagi ya. Semoga corona yang terakhir ya, corona yang mungkin untuk kedepannya itu nggak ada lagi, dan semoga cepat berlalu dari negara tercinta kita ya, supaya kehidupan itu bisa normal lagi seperti semula ya. Sumpah ya, bener-bener itu dengan adanya corona ya memang sih Allah itu ngasih segala sesuatunya itu nggak ada yang buruk. Segala sesuatunya itu yang dikasih Allah itu nggak ada yang buruk ya. Contoh ya, dengan adanya corona ya, yang para guru-guru ya yang tadinya harus bangun pagi, misalkan harus prepare untuk berangkat ngajarnya misalkan tempatnya jauh, mereka bisa dari WFH ya, work from home, kerja dari rumah, ngasih tugas ke anak-anak ya walaupun dari segi sisi lainnya mungkin mereka kangen, ingin ketemu dengan anak-anak, bercanda gitu, kemudian ngajarin di kelas, kita ketemu, halo anak-anak selamat pagi, biasanya seperti itu. Kalau sekarang tinggal lewatnya handphone yang terkadang juga mungkin anak-anak belum tentu jam segitu, misalkan taruhlah mulai pelajaran jam 7.30 itu udah mulai, belum tentu mereka tuh bangun semua gitu. Jadi ya kita ambil segi positifnya aja gitu. Nggak segala sesuatu musibah itu nggak ada yang kemudian semuanya itu istilahnya yang sia-sia, enggak ada. Contohnya ini tadi, ada segala sesuatu itu ada yang diuntungkan dan ada juga yang dirugikan ya. Jadi mungkin itu aja ya kegiatan sehari-hari saya share hari ini. Saya tuh ada nyetrika baju ya, walaupun belum selesai ya. Mungkin ini hanya untuk berbagi sama kalian ya. Saya doakan yang masih single ya, semoga cepat ketemu jodohnya ya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki gitu ya. Jadi sebelum saya akhiri video ini, mohon banget teman-teman ya, mohon dukungan dari kalian ya, tolong ya, kebaikan dari kalian, kemurahan hati dari kalian untuk subscribe channel saya ya, klik tombol loncengnya serta komen ya, supaya saya itu bisa memperbaiki saya dalam membuat video gitu kan. Kemudian supaya nanti kalau misalkan kalian subscribe ya, saya semangat kembali untuk membuat video untuk yang kemudiannya untuk yang membuat videonya gitu. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya ya. Channel Irfansos ya, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.